Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Abid, kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu mempunyai latar belakang, dan para ahli komunikasi sepakat bahwasanya komunikasi merupakan alat untuk pencapaian tujuan. Hal ini bisa menjelaskan bagaimana individu sampai pada sebuah pemahaman akan tindakan-tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang menghasilkan tindakan dan pembicaraan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sehari-hari. Nah, komunikasi sendiri ini telah hadir sejak manusia ditakdirkan dan tercipta di bumi ini. Komunikasi menjadi bagian yang inherent dari manusia, sehingga tidak heran jika sebagian besar aktivitas manusia adalah berkomunikasi. Begitulah komunikasi secara pengetahuan merupakan pengungkapan makna dan simbol yang terbentuk untuk kepentingan dari proses kemanusiaan itu sendiri. Nah, apa sih komunikasi itu? Apa sih tujuan komunikasi itu? Tujuan komunikasi secara umum adalah pemberitahuan atau pertukaran yang bersifat bersama-sama. Nah, komunikasi terdiri dari pembawa pesan, isi pesan, media, penerima pesan, dan pengertian atau pemahaman masing-masing pihak. Jadi komunikasi itu kalau tidak ada isi pesan atau dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan, itu tidak jadi komunikasi nanti namanya. Nanti jadinya itu berbicara sendiri. Sehingga tujuan akhir dari sebuah komunikasi sendiri adalah penerima pesan dapat mengerti dan memahami pesan yang disampaikan pemberi pesan. Dengan demikian, kita mampu menjelaskan keinginan kepada lawan bicara dengan sederhana namun tepat atau akurat. Nah, menurut Islam ini ada tujuan berkomunikasi menurut kacamata Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan dengan hubungan sosial yang muamalah yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa tujuan komunikasi dalam pandangan Islam. 1. Ada tujuan ekstatologis. 2. Tujuan spiritual. Nah, tujuan spiritual ini ada di dalam Al-Quran, Quran surat Taubah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر Dzalika huwal fawzul azim. Nah, ayat di atas menerangkan bahwa hal yang lebih besar nilainya dari surga adalah dengan mendapatkan ridha Allah. Dengan begitu, maka apabila seseorang menginginkan kesejahterahan di dunia dan di akhirat, maka hal yang paling utama dicari ialah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hadisnya, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtul walidain. Dan ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Itu termasuk salah satu komunikasi dengan Allah ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi sama Allah itu harus mendapatkan ridhonya. Kalau nggak gitu nanti komunikasi kita gagal. Seperti contohnya kalau kita
komunikasi sama manusia. Kalau kita tidak mempunyai misal paketan gitu ya, kalau lewat handphone gitu kita tidak mempunyai paketan, ya gagal, ya itu tidak ridho gitu lah HP-nya. Kalau tidak diisi sama paketan itu tidak ridho. Tapi kalau ada paketan ya HP-nya itu ridho, untuk mengirim pesan itu ikhlas. Jadi HP itu aja dibayar loh dari jadi ya sebagai sebisa mungkin kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Ya itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.